Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Kelompok pertama ya, yang akan mempresentasikan tentang legitimasi dan kewenangan. Iya benar ya? Ya. Mudah-mudahan kita tahu, kalau kemarin kan kita sudah mempelajari konsep-konsep politik tentang kekuasaan, tentang kelembagaan, tentang urusan bersama atau klasik untuk kebaikan bersama, kemudian tentang konflik, tentang fusionalisme, tentang kekuasaan. Maka sekarang kita mau melihat apa sih yang dimaksud dengan legitimasi dan apa yang dimaksud dengan kewenangan. Untuk itu kepada kelompok pertama kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 1 mata kuliah pengantar ilmu politik akan menyampaikan hasil pembahasan kami pada pertemuan kali ini. Melalui kesempatan ini, kami berharap penjelasan yang kami sampaikan dapat menambah pemahaman kita tentang konsep-konsep dasar dalam ilmu politik sekaligus menjadi bahan diskusi yang bermanfaat. Sebagai pembuka, saya akan menjelaskan mengenai definisi kekuasaan menurut Ramlan Surbakti dalam bukunya yang berjudul Memahami Ilmu Politik. Menurut Ramlan Surbakti, kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk memengaruhi perilaku orang lain, baik dalam bentuk memerintah maupun mengendalikan, sehingga perilaku tersebut sesuai dengan tujuan pihak yang memiliki kekuasaan, terlepas dari apakah tujuan itu sah atau tidak sah. Definisi ini menekankan bahwa kekuasaan selalu bersifat relasional. Artinya tidak ada kekuasaan yang tanpa hubungan antara pihak yang berkuasa dan pihak yang dikuasai. Selain itu, Ramlan Surbakti juga melihat kekuasaan secara realistis. Kekuasaan tidak hanya soal pengaruh yang halus, tetapi juga bisa berupa perintah langsung atau bahkan pengendalian. Yang menarik, Ramlan Surbakti juga menegaskan bahwa kekuasaan itu netral secara moral. Artinya, kekuasaan dapat digunakan untuk tujuan yang baik, misalnya dalam rangka menegakkan hukum dan melayani masyarakat. Namun, kekuasaan juga bisa digunakan untuk tujuan yang tidak sah, misalnya penyalahgunaan wewenang atau bahkan korupsi. Dalam konteks Indonesia, kita bisa melihat kekuasaan yang sah ketika pemerintah membuat kebijakan publik yang diakui oleh hukum dan konstitusi. Namun di sisi lain, kita juga sering mendengar kasus penyalahgunaan kekuasaan ketika pejabat menggunakan jabatannya demi kepentingan pribadi. Dengan demikian, definisi Ramlan Surbakti mengajarkan kita bahwa memahami kekuasaan tidak bisa hanya dari sisi ideal, tetapi juga dari sisi praktiknya yang bisa membawa manfaat maupun kerugian bagi masyarakat luas. Perkenalkan, saya Sabila Rahmatika dengan NIM belakang 33 akan menjelaskan definisi dari kewenangan. Dalam buku Memahami Ilmu Politik, konsep-konsep dasar karya Ramlan Surbakti menjelaskan bahwa kewenangan adalah kekuasaan, tetapi kekuasaan tidak selalu berupa kewenangan. Kedua bentuk pengaruh ini dibedakan dalam keabsahannya. Kewenangan adalah kekuasaan yang memiliki keabsahan, sedangkan kekuasaan tidak selalu memiliki keabsahan. Saya Alvin Randy Intias akan menjelaskan tentang sumber kewenangan. Kewenangan adalah kekuasaan yang sah atau memiliki keabsahan dari perspektif moral untuk memerintah. Menurut Ramlan Surbakti, sumber kewenangan dapat berasal dari penerimaan dan dukungan masyarakat atas dasar legitimasi tradisional, ideologi, kualitas pribadi, prosedural, dan instrumental. Legitimasi tradisional adalah kewenangan yang didukung karena adanya tradisi dan kebiasaan yang telah diakui oleh masyarakat secara turun-menurun. Legitimasi ideologi adalah
kewenangan yang berasal dari pengakuan masyarakat terhadap sebuah ideologi yang diyakini benar dan memberikan kebenaran bagi kekuasaan. Legitimasi kualitas pribadi adalah kewenangan yang terletak pada kualitas pribadi atau karisma seorang pemimpin. Legitimasi prosedural adalah kewenangan yang didasarkan pada prosedur yang telah ditetapkan, misalnya dalam sistem pemilihan umum yang disepakati masyarakat. Legitimasi instrumental adalah kewenangan yang berasal dari kemampuan pemerintah untuk mencapai tujuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Mungkin cukup sekian dari saya. Aku di sini mau menjelaskan definisi legitimasi menurut buku karya Rahman Surbakti yang berjudul Memahami Ilmu Politik. Dalam buku tersebut dijelaskan definisi legitimasi ialah kepercayaan atau keyakinan masyarakat terhadap suatu sistem politik, bahwasanya kekuasaan yang dimiliki dan dijalankan oleh pemerintah dianggap sah, wajar, dan sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku. Artinya, legitimasi bukan hanya kekuasaan yang dimiliki secara hukum atau legalitas, tetapi juga ia menjelaskan tentang terkait penerimaan masyarakat. Apabila masyarakat percaya bahwa kekuasaan yang dijalankan oleh pemerintah tersebut sesuai norma, aspirasi masyarakat dan hukum, maka pemerintah memiliki yang disebut legitimasi. Tipe legitimasi atau contohnya itu ada 5. Legitimasi tradisional, kualitas pribadi, prosedural, ideologi, dan instrumental. Contoh legitimasi tradisional itu seperti sistem monarki atau kerajaan, yang mana setiap sang raja mempunyai ahli waris, maka kekuasaan yang ia pegang itu turun kepada ahli warisnya. Kalau ideologi itu seperti negara komunis di China atau di Korea Utara. Kalau kualitas pribadi itu contohnya gini, masyarakat memilih seorang pemimpin pemerintah dikarenakan beliau berkarisma atau memiliki prestasi pada bidang seni atau suatu bidang tertentu. Kalau misal prosedural itu seperti pemilu, jadi masyarakat memilih pemimpin pemerintah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kalau yang terakhir itu instrumental, ini cukup complicated untuk dijelaskan. Jadi masyarakat memilih seorang pemimpin pemerintah dikarenakan beliau menjanjikan kesejahteraan material atau instrumental pada masyarakat. Begitu. Sekian, semoga dapat dimengerti. Dan untuk poin terakhir yang akan kita bahas dalam video ini adalah cara-cara untuk memperoleh dan mempertahankan legitimasi. Seperti yang sebelumnya dibahas, antara legitimasi dan kewenangan itu tidak dapat dipisahkan, karena kewenangan dan kekuasaan itu pasti memerlukan legitimasi. Dalam buku Memahami Ilmu Politik, karya Profesor Rahman Surbakti, beliau mengatakan setiap sistem politik, bahkan yang paling menindas sekalipun, memerlukan legitimasi dari warga masyarakat. Oleh karena itu, setiap rezim yang berkuasa pasti akan berupaya untuk memperoleh serta mempertahankan legitimasinya. Adapun cara-cara yang dapat digunakan dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama secara simbolis, material, dan prosedural. Untuk cara yang pertama, yaitu secara simbolis, cenderung memanipulasi kecenderungan moral, tradisi, kepercayaan, dan nilai-nilai kebudayaan yang pada umumnya memang dilakukan secara simbolis. Contoh yang bisa kita ambil adalah seperti upacara kenegaraan yang juga ada dari militer, ataupun yang paling sering ditemukan adalah mengidentifikasikan diri dengan kelompok tertentu yang ada di masyarakat, misalnya agama tertentu atau organisasi tertentu. Kemudian yang kedua adalah secara material. Sering kita dengar setiap pemimpin yang akan memimpin ataupun yang sudah memimpin menjanjikan serta memberikan kesejahteraan secara material seperti infrastruktur yang maju, fasilitas kesehatan dan pendidikan, ataupun transportasi umum, atau bahkan ada yang menjanjikan sediaan jasa utama kerja, itu pun termasuk dari
cenderung berasumsi perlu menentukan sikap. Itulah yang menjadi dasar dari cara yang dulu. Kemudian yang terakhir adalah secara prosedural, yaitu dengan menyelenggarakan pemilihan umum bukan anggota-anggota wakil rakyat, presiden, wakil presiden, atau anggota-anggota lembaga tinggi negara, atau referendum untuk mengesahkan kebijakan umum. Prosedur ini biasanya berlangsung dari pemilihan tunggal calon pemimpin sampai persaingan bebas para calon pemimpin, mulai dari yang bersifat terbuka, rahasia, secara langsung, maupun adil dan jujur, bahkan sampai ada yang bersifat manipulatif dan intimidatif. Untuk sistem politik sementara sekarang, prosedur ini sudah cukup untuk menunjukkan legitimasi yang dimiliki pemerintah. Kita bedakan antara pemilu yang demokratis dengan pemilu yang otoritarian. Pemilu yang demokratis ditandai dengan kepastian prosedur dan tata cara pemilu, namun diikuti dengan ketidakpastian hasil dari pemilu. Dan sebaliknya, untuk pemilu yang otoritarian itu memiliki ketidakpastian prosedur dan tata cara, namun diikuti dengan